Dulu kalian seperti ini, seperti anak-anak kecil yang barusan kalian lihat di hadapan saya. Datang satu ke sini, pergi, datang lagi, pergi, bersandar seolah nggak memiliki dosa. Kemudian saat kalian besar, saat kalian sudah mulai bisa berpikir, apakah di situ kalian atau kita semua yang ada di sini mau menyakiti orang tua kita dengan kata-kata yang kasar? Maukah kita menyakiti orang tua kita dengan hanya menuruti hawa dan nafsu kita? Kalian seperti ini dahulu, sampai kalian sekarang ini tetap kalian di hadapan orang tua kalian adalah anak kecil yang betul-betul mereka fikirkan apa yang terbaik untuk kalian. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melarang kita menyakiti hati orang tua kita, bukan dengan pukulan, bukan dengan tamparan, bukan dengan cacian, bukan dengan air ludah yang keluar dari mulut kita, bukan. Nilai orang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kata uff, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian uff. Apabila berarti bermakna, apabila kalian mengatakan kalimat uff, bapak ibu enggak mau saya, pokoknya saya mau pulang, enggak, terus nuntut orang tuanya macam-macam dan lain sebagainya, berarti kalian sudah dianggap orang yang durhaka. Karena mikdar ukuran orang dibilang durhaka bukan menampar, bukan meludahi, tapi hanya dengan kalimat nak kamu belajar yang rajin, saya nggak mau bu. Ikhwan rahimakumullah, saya ketika dikirimin video oleh istri saya akan kebaikan Abu Bakar di dalam membaca Iqra ataupun Qiraati, itu berderai air mata saat saya melihatnya sendirian. Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Abu Bakar sudah bisa Iqra. Ketika bisa Iqra, saya sudah merasakan sebagai orang tua itu syukur, bahagia. Bagaimana dengan kalian saat kalian memberi kabar kepada orang tua kalian, Abah, saya sudah hafal juz amma, Abah, saya sudah hafal juz 29, Abah, alhamdulillah saya mendapat predikat yang terbaik, menjadi murid yang teladan, suluk saya baik, ibadah saya baik, alhamdulillah Abah, doakan Abah, Umi doakan saya, apalagi ditambahi lagi saya sudah hafidul Quran Abah. Betapa bahagianya saat orang tua mendapat kabar yang seperti itu. Sengaja pada malam hari ini saya bawa dua anak saya, hanya karena ingin menunjukkan kepada kalian, setiap santri yang ada di pesantren ini maupun yang ikut streaming, melihat ini, acara ini melalui streaming, bahwa kalian dulu saat masih kecil seperti ini kepada abah dan ibu kalian. Saat kalian masih kecil, kalian lari-lari di samping abah dan ibu kalian. Kalian semua, saya pun termasuk di dalamnya, sama duduk di pangkuan orang tua seperti ini, seperti mereka pangku kepada saya. Sama bersandar seperti Abu Bakar pada saat ini bersandar kepada saya. Ketika kalian besar dan wujud daripada kepedulian orang tua, wali santri maupun yang ada melihat streaming pada malam yang mulia ini, kepedulian orang tua kita menyekolahkan kita, kepedulian orang tua kita memberi pendidikan yang terbaik untuk kita melalui istikharah mereka, melalui
jalur berpikir mereka, melalui perasan keringat mereka. Mereka semua para orang tua mengirim kalian ke pesantren ini ataupun mendidik kalian melalui pesantren ini hanya karena ingin menjadikan kalian semua orang-orang yang bermakna dalam kehidupan, bermakna dan memiliki nilai dalam kehidupan kalian. Dulu kalian seperti ini, seperti anak-anak kecil yang barusan kalian lihat di hadapan saya. Datang satu ke sini, pergi, datang lagi, pergi, bersandar seolah nggak memiliki dosa. Kemudian saat kalian besar, saat kalian sudah mulai bisa berpikir, apakah di situ kalian atau kita semua yang ada di sini mau menyakiti orang tua kita dengan kata-kata yang kasar? Maukah kita menyakiti orang tua kita dengan hanya menuruti hawa dan nafsu kita, dengan hanya menginginkan keinginan kita, melaksanakan keinginan kita, ditaruh di pesantren nggak mau serius, ditaruh di pesantren nggak mau belajar, ditaruh di pesantren pengen pulang, ditaruh di pesantren seakan-akan di penjara. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana kalian seperti ini dahulu sampai kalian sekarang ini, tetap kalian di hadapan orang tua kalian adalah anak kecil yang betul-betul mereka fikirkan apa yang terbaik untuk kalian. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melarang kita menyakiti hati orang tua kita, bukan dengan pukulan, bukan dengan tamparan, bukan dengan cacian, bukan dengan air ludah yang keluar dari mulut kita, bukan. Nilai orang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kata uff, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin, janganlah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian uff. Apabila berarti bermakna, apabila kalian mengatakan kalimat uff, bapak ibu enggak mau saya, pokoknya saya mau pulang, enggak, terus nuntut orang tuanya macam-macam dan lain sebagainya, berarti kalian sudah dianggap orang yang durhaka. Karena mikdar ukuran orang dibilang durhaka bukan menampar, bukan meludahi, tapi hanya dengan kalimat nak kamu belajar yang rajin, saya nggak mau bu, sudah durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita cukup dicontohkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau merupakan seorang tabi'in yang aslinya sangat bisa menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat bisa menjadi seorang yang derajatnya itu satu mud sedekah melebihi daripada sedekahnya orang awam satu gunung Uhud. Masya Allah, satu mud sedekahnya sahabat, satu genggaman ini yang disedekahkan oleh sahabat itu lebih hebat, lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang bukan sahabat Nabi ini bersedekah sebesar gunung Uhud. Bayangkan ikhwan rahimakumullah, derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diperoleh oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani, bukan karena malas sebabnya, bukan, tapi mereka ingin menjaga, kata Sayyidina Uwais Al-Qarani, ingin menjaga ibunya. Habib, saya di pesantren, bagaimana saya bisa birrul walidain? Saya nggak durhaka sama orang tua saya nggak pernah durhaka, saya nggak pernah ngomong apalagi nampar, apalagi mukul, nggak pernah. Saya insya Allah ingin menjadi orang yang berbakti di pesantren. Nah bagaimana Habib caranya? Caranya kalian harus ingat, setiap kalian yang ada di sini
semuanya memeras keringat orang tua kalian untuk membayar SPP, untuk membayar kitab-kitab kalian, untuk membayar laundry kalian, untuk memberi uang jajan kalian. Bayangkan keringat yang bercucuran di luar sana, berjuang demi kalian, demi kita semua yang ada dalam sini. Kemudian kita kasih kabar buruk kepada orang tua kita. Naudzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu ikhwan rahimakumullah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini jadikan contoh ikhwan, jadikan panutan ya ikhwan, di mana beliau betul-betul menjaga ibunya. Maka kita kalau ingin seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani di pesantren ini, di tempat yang mulia ini, saat kita menuntut ilmu ini, jaga perasaan ibu kita, jaga perasaan orang tua kita. Jangan sampai kita memberi kabar yang tidak baik kepada orang tua kita. Jangan sampai terdengar kalau kita sebagai murid yang malas di pesantren. Jangan sampai kita terdengar bahwa kita adalah murid yang pengecut, yang suka menangis, yang kalau diganggu sama temennya udah kebingungan, kepingin berhenti dari pesantren. Diganggu sama temennya udah pengen yang namanya kabur dari pesantren. Udah diganggu sama temennya, lah gak rejal. Jadilah kalian sebagai laki-laki yang pemberani, kalian laki-laki yang betul-betul memiliki motivasi untuk menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua kalian. Adapun di dalam jalan menuntut ilmu ada cobaan, ada gangguan, ada teman mengganggu, ada teman membuat kita down, ada teman meledek kita, ada teman bahkan memukul kita. Ingat baik-baik, yang diingini oleh teman-teman yang mengganggu itu adalah marahnya kita. Kalau kita adalah orang yang pahlawan, kalau kita adalah orang yang betul-betul laki-laki sejati, itu kata Nabi Muhammad SAW, laki-laki sejati adalah orang yang pahlawan. Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang pahlawan itu, orang yang betul-betul kuat itu dengan orang yang menang gulatnya, enggak. Bukan orang yang menang gulat, yang pintar gulat itu pemberani, bukan. Tapi dia yang bisa mengendalikan dirinya saat marah itu adalah pemberani. Saat dia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya saat marah, itulah pemberani. Saat dia bisa diam saat diganggu oleh temannya, saat dia bisa kuat saat diledek oleh temannya, itu pemberani. Udah nggak usah kita balas, udah nggak usah kita telepon orang tua kita, kemudian kita berpikir untuk kita kabur dari pesantren, untuk kita pergi daripada pesantren, untuk kita sedih dalam pesantren. Kita hanya ngikuti anak-anak yang ganggu kita itu, tapi kita melukai perasaan orang tua kita. Naudzubillahi min. Jaga hati orang tua kita. Jangan sampai terdengar, Habib, saya mau berhenti. Kenapa? Diledek sama teman saya. Habib, saya ingin berhenti, saya ingin kabur. Kenapa? Saya diledek sama teman saya diganggu sama teman saya. Tidak. Ingat baik-baik, kalian datang ke sini, orang tua kalian membayar untuk kalian. Kalian datang ke sini SPP setiap bulan. Coba kalau dihitung baik-baik, SPP berapa, laundry berapa, kemudian uang jajan berapa. Itu semua diberikan oleh orang tua kalian cuma-cuma. Hanya menginginkan kebaikan untuk untuk anaknya, hanya ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh, hanya ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang bermanfaat, hanya ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hanya ingin menjadikan anaknya sebagai anak-anak yang sukses dunia akhirat. Orang tua di sana sudah bercucuran keringatnya, orang tua di sana sudah bersusah payah, orang tua di sana sudah bekerja keras. Maka ayo jaga perasaan orang tua kita. Sebagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarani menjaga ibunya, maka kita jaga perasaan ayah dan ibu kita, menjaga perasaan orang tua kita, menjaga perasaan orang-orang yang sayang kepada kita. Jangan sampai sudah di pesantren
Masya Allah, orang tuanya sudah bayar uang pangkal, orang tuanya sudah bayar SPP, orang tuanya sudah ngasih uang laundry, orang tuanya sudah ngasih uang jajan, orang tuanya sudah beliin kitab, orang tuanya sudah keluar macam-macam. Di musim pandemi ini pengeluaran banyak karena pendidikan anak, mereka tapi tetap tersenyum, mereka tapi tetap bahagia, mereka tapi tetap senang ketika melihat anaknya mau betah di pesantren, ketika melihat anaknya suka di pesantren, ketika melihat anaknya nyaman di pesantren, ketika melihat anaknya tenang di pesantren. Apabila orang tua sudah nyaman ketika melihat anaknya nyaman di pesantren, sudah tenang saat melihat anaknya tenang di pesantren, sudah bahagia saat anaknya bahagia di pesantren, maka bagaimana kalau anak tersebut membawa kabar gembira untuk orang tuanya? Abah, alhamdulillah saya dulu belum bisa ngaji, sekarang saya sudah bisa ngaji Al-Quran. Abah, alhamdulillah saya dulu belum bisa membaca kitab yang gak ada harokatnya, sekarang saya sudah bisa baca kitab yang gak ada harokatnya. Abah, dulu saya nulis bismillah jelek, tapi sekarang tulisan saya baik. Abah, dulu saya belum hafal juz amma, sekarang saya hafal juz amma. Dulu saya belum hafal juz 29, sekarang saya hafal juz 29. Abah, saya udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih. Abah, saya sudah hafal 40-50 hadis. Abah, saya sudah. Betapa bahagianya saat orang tua mendapat kabar yang seperti itu. Ikhwan rahimakumullah, saya ketika dikirimin video oleh istri saya akan kebaikan Abu Bakar di dalam membaca Iqra ataupun Qiraati, itu berderai air mata saat saya melihatnya sendirian. Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Abu Bakar sudah bisa Iqra. Ketika bisa Iqra, saya sudah merasakan sebagai orang tua itu syukur, bahagia. Bagaimana dengan kalian saat kalian memberi kabar kepada orang tua kalian, Abah, saya sudah hafal juz amma. Abah, saya sudah hafal juz 29. Abah, alhamdulillah saya mendapat predikat yang terbaik, menjadi murid yang teladan, suluk saya baik, ibadah saya baik, alhamdulillah. Abah, doakan Abah, Umi doakan saya, apalagi ditambahi lagi saya sudah hafidul Quran. Abah, masya Allah. Ikhwan, saya baru merasakan sebagai orang tua dan anak-anak saya masih kecil, saya begitu bahagia saat anak saya bisa Iqra, Aba, Tasa, hanya bisa itu saya bahagia. Bagaimana orang tua kalian dengan kalian? Maka itu ikhwani rahimakumullah, tolong berpikirlah yang jernih. Kita harus semuanya berpikir yang jernih. Kita semua harus berpikir yang berpikir yang baik dan memandang ke arah ke depan. Jangan sampai kita memandang arah ke belakang. Jangan sampai kita melihat arah ke belakang. Jangan lihat arah ke depan. Fokus menghadap ke depan. Saya ingin bahagiakan orang tua saya. Saya ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Saya ingin membanggakan orang tua saya. Kalau orang tua saya bangga saya hafal juz amma pada saat ini, maka saya akan buat beliau bangga saat saya bisa hafal juz 29 tahun depan. Saat abah saya bangga saya hafal juz 29, saya akan buat bangga orang tua saya dengan saya hafal khamsah suwar. Saat orang tua saya bangga saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik, maka saya ingin bahagiakan orang tua saya dengan bahasa Arab yang baik. Saya ingin membawa orang tua saya untuk berangkat ke tanah suci dan orang tua saya tidak bingung yang terjemahkan siapa. Pernah kejadian pada tahun 2013 di saat saya membawa ibu saya, nenek saya, bibi saya dan adiknya nenek saya itu berangkat ibadah haji. Alhamdulillah saya berangkatkan melalui Yaman. Setelah sampai di Yaman, beberapa bulan tinggal di Yaman, mereka semua berangkat haji. Yang mana pada saat itu terakhir kabar bahwa 4 visa orang ini semuanya keluar, visa haji saya saja yang tidak berangkat. Apa yang dipikirkan oleh mereka? Ya Allah Nis, kamu kok belum keluar visanya? Iya nggak apa-apa Umi, tahun depan. Anis, Umi ini bukan apa-apa. Umi ini kepingin nanti takut kebingungan saat di Masjidil Haram.
takut kebingungan saat di Masjid Nabawi, takut kebingungan kalau ada keperluan ini dan itu. Kami butuh kamu Anis untuk menerjemahkan, translate. Kalau mau butuh apa-apa, beli apa-apa, kamu bisa berbahasa Arab. Itu yang kami inginkan Anis. Siapa yang jaga Umi? Siapa yang jaga Mamah? Siapa yang jaga bibimu? Siapa yang jaga adiknya Umi? Katanya Umi seperti itu. Kalau nggak ada kamu yang bisa bahasa Arab. Bayangkan ya ikhwan, kalau antum bisa berbahasa Arab, kalau antum bisa ngomong sama orang Arab, kalau antum bisa menerjemahkan saat orang Arab itu ngomong, saat antum orang tua kepingin A, B, C di Masjidil Haram, A, B, C di Masjid Nabawi, A, B, C di Tanah Haram, di Tanah Madinah, kemudian kalian yang beli dengan bahasa Arab, kalian yang paham akan bahasa Arab, betapa bahagianya orang tua kalian. Terutama alhamdulillah, tahaddutan bin ni'mah, saya membawa ibu saya ketika umroh dan tawaf di Ka'bah tersebut. Saya minta doa kepada ibu saya, Mamah, ini di depan Ka'bah, tolong doakan Anis. Di Masjid Nabawi saya bawa walaupun tidak langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena arah laki-laki dan arah perempuan agak berbeda, tapi di situ saya tunjukkan, Mama, itu di situ ada kuburannya Nabi Muhammad. Mama lihat kuburannya Nabi Muhammad dan doakan Anis di situ. Betapa bahagianya kalian bisa menuntun orang tua kalian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan bahasa Arab yang kalian miliki. Maka itu ikhwani rahimakumullah, stop untuk melihat ke belakang, stop untuk kita memikirkan halangan-halangan, rintangan-rintangan, duri-duri di sekitar kita. Pikirkan, saya harus sukses. Pikirkan, saya harus bisa. Pikirkan, saya insya Allah bisa membanggakan orang tua saya, membahagiakan orang tua saya. Setiap keringat yang menetes dari orang tua saya, setiap air mata yang berderai di atas sejadah ibu saya akan balas semuanya dengan kabar-kabar gembira dari saya, di mana insya Allah di pesantren ini saya akan menuntut ilmu dengan baik. Di pesantren ini saya akan mempelajari bahasa Arab dengan baik, menggunakan bahasa Arab dengan baik. Di mana di pesantren ini saya ingin berakhlakul karimah, membiasakan diri saya, memaksa diri saya untuk memiliki akhlak yang mulia. Maka ini ikhwani rahimakumullah, apabila kita lakukan hal-hal yang sudah saya katakan tadi, berarti engkau termasuk orang yang birrul walidain. Walaupun kau jauh dari orang tuamu, tapi hakikatnya engkau adalah orang yang birrul walidain. Terutama apalagi setelah adzan antum berkata Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, kalian akan termasuk orang-orang yang birrul walidain. Apalagi setelah sholat kalian juga mendoakan orang tua kalian. Terkadang santri, masya Allah tabarakallah, karena azkarnya panjang, wiridnya panjang, setelah selesai azkar nggak pernah doa untuk orang tuanya, langsung pergi, langsung jauh, atau langsung ngobrol sama temennya, sehingga nggak ngedoain orang tuanya. Sehari setelah sholat nggak ngedoain orang tuanya, aib santri kalau nggak ngedoain orang tuanya setiap selesai sholat. Aib santri kalau tidak mengangkat tangannya untuk orang tuanya setiap selesai sholat. Maka itu ikhwani rahimakumullah, melalui acara yang mulia ini, di malam yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada semua santri dan semua yang ikut streaming di dalam acara pada maulid pada malam hari ini, untuk sama-sama kita berniat untuk birrul walidain. Sama-sama kita betul-betul ingin membahagiakan orang tua kita, membanggakan orang tua kita, menjadikan tenang orang tua kita, membuat gembira orang tua kita, memberi nilai baik untuk orang tua kita. Dengan apa yang kita lakukan di pesantren ini, hal-hal yang baik kita lakukan, kabar baik kita sampaikan kepada orang tua, kabar baik akan disampaikan kepada orang tua kita. Maka itu ikhwani rahimakumullah, bismillah, ayo kita jadi Uwais Al-Qarani. Ayo kita jadi Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani menjaga ibunya kalau kita menjaga perasaan ibu kita. Kalau Uwais Al-Qarani menjaga fisik ibunya karena dekat dengan ibunya, kita yang jauh dari orang tua kita, kita yang jauh dari ayah dan ibu kita, kita jaga perasaan mereka berdua. Jangan sampai mereka sedih, jangan sampai mereka galau, jangan sampai mereka sumpek,
Jangan sampai mereka memikirkan kita terlalu dalam. Jangan. Buat orang tua kita bahagia, buat orang tua kita gembira, buat orang tua kita senang, buat orang tua kita tenang, buat orang tua kita betul-betul mengatakan kamu anakku. Kalau orang tua kita masih belum mengatakan kamu anakku, maka berarti kita masih belum sampai kepada derajat birrul walidain. Karena orang tua pasti akan membanggakan anaknya yang betul-betul baik. Ini anakku. Ketika orang tua sudah ngomong seperti itu, berarti engkau sudah masuk dalam tahap birrul walidain. Tinggal ditambahi lagi hal-hal yang lebih baik lagi, yang positif lagi, yang mana mudah-mudahan ya Allah jadikan semua santri asyidku anak-anak yang birrul walidain ya Allah. Anak-anak yang bisa nyampai kepada derajat membahagiakan orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang bisa menggembirakan orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang membuat orang tuanya tenang ya Allah. Anak-anak jadikan mereka semua ya Allah. Sayyiduna Uwais Al-Qarani menjadi sayyidu tabi'in, menjadi tuannya tabi'in karena baktinya kepada ibunya. Bahkan Sayyiduna Ali, Sayyiduna Umar disuruh meminta doa kepada beliau agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami sebagai Uwais Al-Qarani ya Rabb. Jadikan kami sebagai Uwais Al-Qarani yang memiliki derajat yang tinggi karena baktinya kepada orang tuanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah jadikan orang tua kita semua orang tua yang bahagia, orang tua yang betul-betul tenang, orang tua yang betul-betul kau jaga ya Allah. Panjangkan umur orang tua kita ya Allah. Beri sehat kepada orang tua kita ya Allah. Buatlah orang tua kita bahagia ya Allah. Buatlah orang tua kita bahagia ya Allah. Buat orang tua kita bahagia ya Allah. Jadikan kita semua hamba-hambamu yang bisa membahagiakan keduanya ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kita ada kesalahan, maafkan ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Berbelas kasihlah kepada orang tua kami ya Allah. Berbelas kasihlah kepada orang tua kami ya Allah. Berbelas kasihlah pada orang tua kami ya Allah. Sebagian anak-anak di sini yatim ya Rabb. Sebagian anak-anak di sini piatu ya Allah. Tidak memiliki ayah, ada yang tidak memiliki ibu. Sampaikan kabar kepada mereka ya Rabb yang di alam barzah sana bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja ya Allah. Anaknya dalam perjuangan ya Allah, ingin membahagiakan mereka semua yang ada di sana ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami birrul walidain. Bantu kami untuk kami bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.